Senang dapat menjumpai Anda dalam acara GKI Menyapa di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Renzo Rosa, pemandu percakapan. GKI Menyapa adalah kesempatan bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan oleh GKI, baik Sinode GKI, Sinode Wilayah, dan badan-badan pelayanan yang dimiliki oleh GKI. Juga untuk mengetahui pandangan-pandangan GKI terhadap isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk episode kali ini GKI menyapa kita melalui kehadiran Bapak Pendeta Chef David Yonas, Ketua Umum BPMS GKI Jawa Barat. Selamat jumpa Pak Davidi. Ya, selamat sore Pak Arlianus. Salam sehat. Ya, salam sehat. Dan juga Dr. Fusion, Direktur dari Rumah Sakit Ukrida. Selamat jumpa Pak Dr. Fusion. Ya, salam sehat Pak Arlianus. Ya, dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang Rumah Sakit Ukrida yang baru saja memulai kiprahnya beberapa waktu yang lalu. Dan saya mulai dengan mungkin pertanyaan kepada Vidi ya, sebagai pimpinan GKI Jawa Barat, di mana Rumah Sakit Ukrida itu berada di bagian dari pelayanan GKI Jawa Barat. Apa sih Pak yang melatar belakangi dulu pendirian atau ide tentang Ukrida FK-nya punya rumah sakit, Pak? Ya, ini kalau ditanya ini sejarah yang cukup panjang gitu ya. Dan memang bisa ada dua alur cerita. Ada alur cerita pertama, pendirian Rumah Sakit Ukrida ini yaitu karena kebutuhan Fakultas Ukrida, Fakultas Kedokteran Ukrida untuk punya rumah sakit pendidikan. Tapi itu sebetulnya mencuat belakangan karena dalam kaitan akreditasi. Ya. Tetapi alur cerita yang lain adalah kebutuhan pelayanan bagi GKI Sinwil Jabar di bidang kesehatan. Ya. Jadi pada waktu itu mulai muncul kebutuhan pelayanan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan yang sangat strategis dan disitulah panggilan gereja. Jadi berbarengan dengan itu mulai mendirikan poliklinik. Tapi poliklinik saja itu tidak cukup ya, karena pelayanan poliklinik kan terbatas. Setelah poliklinik kalau dirujuk kan butuh rumah sakit. Nah, jadi soal kebutuhan rumah sakit itu adalah kebutuhan dari sejak awal panggilan pelayanan dari GKI Sinwil Jabar di bidang kesehatan kepada masyarakat, ya, masyarakat luas. Poliklinik itu yang kita dirikan cukup tua banyak. Contohnya kayak poliklinik Tanah Tinggi yang Gunung Sari punya, atau yang dulu di Pesing ya. Pesing ya. Ya, Pesing. Pak Arlianus pasti ingat karena Pak Arlianus dari situ. Iya. GKI dan Mogot dulu. Iya. Nah, lalu berbarengan dengan itu, ketika kita mau mendirikan rumah sakit, yang paling pas kan mendirikan ini ya Ukrida karena punya fakultas kedokteran. Lalu fakultas kedokteran juga butuh rumah sakit pendidikan. Ya. Nah, jadi ide itu yang kemudian disatukan antara kebutuhan gereja untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, lalu juga kebutuhan rumah sakit pendidikan bagi Ukrida. Dan itu cukup panjang sejarahnya. Saya ingat malah sewaktu saya baru lulus saja itu, saya lulus teologi, belum jadi pendeta, masih menjadi calon pendeta. Kalau ikut persidangan klasis atau persidangan sinode sudah mendengar rencana pendirian Rumah Sakit Ukrida ya. Jadi mungkin sekitar tahun 90-an tuh panitianya sudah terbentuk. Ya. Nah, jadi kalau ditanya latar belakangnya itu dua, jadi kebutuhan panggilan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya, dan juga kebutuhan Ukrida sebagai fakultas kedokteran Ukrida butuh rumah sakit pendidikan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini merupakan pengembangan sekaligus pengkristalan dari poliklinik yang udah lama sekali ada. Dipandang bahwa
dengan polis saja apa yang diharapkan, diinginkan GKI Jabar untuk melayani bidang kesehatan belum cukup ya, tidak cukup terhandle kalau hanya poliklinik. Begitu ya Pak David ya? Betul. Jadi pengembangan di situ. Karena justru pelayanan poliklinik kita melihat ada tantangan atau panggilan yang lebih besar lagi di bidang kesehatan. Karena itu butuh rumah sakit. Dr. Fusion, kapan sih ini mulai beroperasinya ya Pak? Ya, kita mulai beroperasi. Sebetulnya izin operasional itu di akhir November, tanggal 24 November 2020. Tapi setelah itu, setelah mendapatkan izin operasional resmi, kita lakukan beberapa persiapan. Pasien pertama itu kita terima di 18 Desember 2020. Dan itu semua untuk pelayanan COVID-19 ya Pak. Gitu. Jadi tanggal 18 Desember kita mulai operasional menerima pasien, Pak. Jadi dibuka dan sekaligus memulai pelayanan dengan menyediakan diri sebagai rumah sakit untuk pasien COVID-19, begitu Pak? Iya, benar. Jadi kita memang sampai saat ini hanya melayani pasien-pasien yang confirm COVID-19, Pak. Oh, belum melayani poli umum dan yang lain-lain ya? Belum? Saat ini belum, Pak. Memang kami mengkhususkan diri untuk terlibat di penanganan pandemi ini dulu. Kan saya sering lihat di depannya itu Dok, udah lama kan saya lihat gedungnya udah berdiri tuh. Ini kenapa baru bisa mulai beroperasi 18 Desember 2024 dapat izin dan 18 Desember baru bisa beroperasi. Saya mau dari kasus saya, ini kapan ya ini mulai bisa beroperasi? Kenapa tuh Dok? Ya, ini ceritanya panjang nih Pak, lumayan panjang. Kita itu dapat pertama kali izin untuk membangun tuh Natal tahun 2014 Pak. Saya ingat tuh, itu Desember, udah menjelang tahun baru 2014. Jadi kita mulai pembangunan itu 2015 awal, kuartal pertama. Nah, dalam waktu 1 tahun tuh pembangunannya cepat tuh Pak. Bangun struktur, untuk bangun luarnya tapi Pak. Jadi gedungnya tuh udah topping off. Waktu itu sama Pak Davidi juga topping off itu 2016. Kuartal pertama tuh. Itu gedungnya udah jadi dari bawah sampai atas. Nah, tapi memang rumah sakit ini kan jauh lebih kompleks dibandingkan kalau kita gedung kantor ya Pak. Jadi tata udaranya, kemudian mechanical electricalnya itu semua makan waktu cukup lama, sampai sekitar 2018, hampir 2 tahun. Tapi memang tata udaranya ini kita sudah setting dari awal, sudah sangat baik. Makanya ketika kondisi pandemi kemarin teman-teman dari pemerintahan meninjau, kita bisa memberitahu bahwa kalau butuh tekanan negatif kita hanya perlu sedikit modifikasi. Maka sekarang semua ruang perawatan kita sudah menggunakan tekanan negatif Pak, gitu. Karena memang settingan dari awal itu sudah sangat baik gitu. Untuk apa maksudnya itu tekanan negatif Dok? Ya, tekanan negatif itu artinya nanti untuk melindungi supaya tenaga kesehatan kita tidak tertular. Jadi virus-virusnya atau kumannya itu langsung disedot keluar gitu Pak. Sedot keluar ruangan, jadi ruangannya relatif bersih. Nah itu sampai saat ini tidak banyak rumah sakit yang bisa merubah dalam waktu cepat tuh tidak banyak. Nah kita sediakan sampai 4 lantai untuk perawatan itu semuanya tekanan negatif. Nah memang setelah kita siapkan 2018 itu pengurusan izin memang ada beberapa regulasi yang berubah. Jadi sedikit ada terkendala sedikit lah kayak regulasi, ada beberapa bagian bangunan yang harus direnovasi. Nah, kalau bangunan sudah berdiri kan memang untuk renovasi butuh waktu ya, lebih kompleks dibandingkan kita membangun dari awal gitu. Nah, kemudian di awal 2020 memang sempat terhenti prosesnya karena semua kan terkendala pandemi. Ya.
Waktu itu kami juga sudah konsultasi, mengundang rekan-rekan dari pemerintahan, juga kami diskusi juga dengan pimpinan. Kami sebetulnya sudah menyediakan fasilitas gedung yang sudah jadi ini beserta instalasinya untuk digunakan untuk penanganan pandemi. Tapi mungkin saat itu belum kebutuhannya belum terlalu tinggi ya Pak Dari di pemerintah. awal tahun ya, sehingga setelah lewat Lebaran sekitar Juli Agustus mulai ada pembicaraan sambil kita siapkan untuk sendiri, operasional sendiri. Nah, baru di November kita bisa memenuhi. Nah, kesulitannya waktu di 2020 itu Pak, kita untuk cari SDM sulit karena pandemi, semua rumah sakit butuh tenaga kesehatan. Itu agak sedikit terkendala lah. Makanya kita baru bisa menyelesaikan, bisa dapat izin operasional di November. Tapi justru dari sana kami juga dapat banyak kesempatan untuk kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN maupun dengan Pemda DKI gitu, untuk mengembangkan rumah sakit ini. Jadi perjalanan yang panjang, kalau Panjang, pada ya. dibilang itu semua ada waktunya Tuhan ya pada Vidi ya. Betul. Nah, ini kan tadi kan Dr. Fusen mengatakan bahwa tidak mudah sebenarnya untuk mengubah fasilitas untuk menjadi apa tadi, tekanan negatif ya Dok ya. Nah, tapi URS Ukraina bisa melakukan dengan cepat. Apakah ini pada Vidi ada kaitannya nggak dorongan dan keinginan BPMSW atau GKSW Jabar untuk terlibat lebih banyak dan lebih langsung dan aktif dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat mengenai penanganan COVID sehingga ini dilakukan dengan begitu cepat? Ya, jadi betul sih ya, bahwa sebetulnya kan di tengah pandemi ini sebagai gereja kita punya panggilannya untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi sejak awal pandemi ini BPMSW melalui badan-badan pelayanannya kan melakukan berbagai kegiatan, termasuk bagaimana kita membantu dari mulai penyediaan APD ya kepada rumah sakit. Pada awal sekali baru mulai pandemi ya. Betul. Saya mendengar itu sampai ke daerah-daerah luar Jawa ya pada Vidi ya. Betul ya, sampai ke luar Jawa kita bantu, itu kan panggilan. Sampai juga di bidang ekonomi kita membantu bagi para ojol misalnya ya. Kita membantu karena mereka lah yang terdampak, tapi juga banyak yang lain, para petani, kita melakukan kegiatan. Jadi intinya adalah di tengah situasi ini kan gereja terpanggil untuk berbuat. Nah, jadi sebetulnya pada waktu itu memang ada rasa gimana ya, ada rasa ada gregetnya. Kita punya rumah sakit, kita punya rumah sakit ya, yang bisa membantu lebih real, lebih konkret gitu. Dan kita sudah berupaya perizinan. Tadi Dr. Fusen menceritakan soal perizinan mungkin kurang gregetnya gitu. Ya, jadi sebetulnya kita sangat greget sekali melakukan pendekatan kemana-mana. Ayo nih, kita punya rumah sakit, tolong. Mau melakukan hal yang baik buat negeri kan? Betul, ya. Tapi responnya ya seperti itu. Mungkin ya tadi Dr. Fusen cukup sopan ya mengatakannya bahwa ya mungkin kebutuhannya belum terlalu gitu ya. Ya. Nah, jadi intinya adalah sebagai gereja juga BPMSW mendorong untuk bagaimana fasilitas yang sudah Tuhan anugerahkan ini dalam bentuk rumah sakit ini bisa dimanfaatkan. Karena itu sekalipun kemudian harus melakukan percepatan, kita support ya. Mulai tadi dengan kerjasama itu dipercaya. Tadi jadi Dr. Fusen menceritakan bagaimana ruang-ruang itu dimodifikasi atau dilengkapi begitu rupa lah ya, dan itu kita dorong. Bahkan lebih jauh daripada itu juga kita siap membantu ya semaksimalnya dan sebisanya untuk bagaimana rumah sakit ini beroperasi secara maksimal dan sesuai target yang diharapkan.
Ya, misalnya saya bisa menyebutkan nggak salah satu ini ya, upaya BPMSW dalam rangka membackup rumah sakit ini misalnya dengan program 100 bed. Pengadaan 100 bed ya? Iya, itu adalah target. Karena biasanya kan dalam penggalangan dana selalu ditanya, targetnya apa nih gitu ya yang mau dicapai. Jadi kita menargetkan adalah 100 bed lengkap. 100 bed itu yaitu bed tempat tidurnya, lalu dengan sharing pump dan infuse pumpnya. Ya, satu paket itu. Jadi kita mau 100 paket. Tujuannya adalah apa? Supaya rumah sakit Ukrida ini bisa beroperasi secara maksimal, membantu ya masyarakat, membantu negeri ini yang lagi sedang membutuhkan ya pelayanan kesehatan. Ya, jadi itu yang betul yang Pak Arlianus katakan, ini percepatan ini sepenuhnya juga dapat dukungan yang penuh dari BPMSW, dari gereja. Ya, jadi sebenarnya kan mungkin udah ada planning yang agak reguler dulu, tahap bertahap ya dulu sebenarnya. Tetapi kerinduan untuk mengambil bagian dalam pergumulan bangsa ini membuat itu dipepet, dipadatkan sehingga akhirnya ada percepatan dalam baik perubahan supaya bisa punya tekanan negatif maupun dalam pengadaan tempat tidur kan ya? Iya. Oke, apa yang hendak dicapai melalui pelayanan rumah sakit Ukrida ini ke depan, baik dari perspektif gereja maupun dari perspektif rumah sakit dari Ukrida sendiri, tapi kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa. Saya Arlianus Laros sebagai pembantu percakapan dan kita sedang membicarakan pelayanan rumah sakit Ukrida bersama dengan Bapak Pendeta Chef David Yonas, Ketua Umum BPMS Jawa Barat, dan Dr. Fusion, Direktur Rumah Sakit Ukrida. Dr. Fusion, apa sih yang mau dicapai melalui pelayanan atau kehadiran rumah sakit Ukrida ini, Dok? Ya. Mungkin saya akan bawakan dua pandangan ya Pak. Ya. Yang pertama tentu dalam waktu dekat, paling tidak dalam tahun 2021 ini, keterlibatan Rumah Sakit Ukrida tentu fokus dalam penanganan pandemi. Bagaimanapun juga kita memiliki panggilan kemanusiaan, kita tidak mau membeda-bedakan pasien yang harus dilayani.
Dan ya kita semua berharap penanganan pandemi ini dapat berjalan dengan optimal. Itu yang ingin dicapai di tahun 2021, keterlibatan Rumah Sakit Ukrida dalam penanganan pandemi tentunya. Oke. Nah, kalau untuk yang jangka panjang tentunya kembali ke tujuan awal dari Rumah Sakit Ukrida. Kalau dari segi Ukrida sebagai universitas, tentunya rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit pendidikan untuk Ukrida. Nah, yang perlu digarisbawahi atau kita perlu samakan persepsi, rumah sakit pendidikan itu bukan tempat untuk uji coba atau tempat orang menjadi kelinci percobaan, Pak. Iya, iya. Tapi rumah sakit pendidikan itu adalah harusnya dia menjadi rumah sakit yang menerapkan teknologi dan pengetahuan yang terkini, yang terupdate. Artinya dari penelitian yang ada, dari perkembangan yang terbaru, dari peralatan-peralatan yang terbaik, itu bisa diaplikasikan ke pasien-pasien yang hadir ke rumah sakit. Itu untuk pasien. Nah, untuk mahasiswa kedokteran, keperawatan, optometri, ataupun mahasiswa jurusan kesehatan lainnya, tentunya rumah sakit ini harus jadi role model. Artinya apa yang mereka dapatkan, pengalaman di Rumah Sakit Ukrida, itu bisa mereka bawa kemanapun mereka pergi. Ke seluruh pelosok Nusantara, kemanapun mereka pergi, ilmu medisnya mereka bisa pakai, ilmu manajemennya atau pengelolaan atau alur di dalam rumah sakit, itu bisa mereka bagikan kemanapun mereka bertugas. Nah, itu impian atau harapan dari Ukrida, gambarannya seperti itu, Pak. Jadi mestinya rumah sakit apa namanya tadi, rumah sakit pendidikan? Ya. Iya. Mestinya lebih maju dan lebih cepat dalam informasi tentang sebuah penyakit-penyakit baru dan terapi-terapi baru mestinya ya, Dok? Iya, betul, Pak. Oke. Jadi mestinya sebenarnya selangkah lebih maju dari rumah sakit yang tidak dimanfaatkan atau tidak menjadi pusat dari pendidikan sebuah fakultas kedokteran, begitu ya, Dok? Iya, karena kalau dunia pendidikan itu kan tentunya ada jejaring di sisi pendidikan dan penelitian ya, Pak. Artinya rumah sakit pendidikan punya akses yang baik terhadap perkembangan-perkembangan maupun penelitian-penelitian terbaru yang ada di dunia ini. Beda dengan rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan, tentu mereka akan fokus pada pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat. Kalau kami selain pelayanan ke pasien, tentu juga harus update tentang apa sih perkembangan, baik itu teknologi atau penyakit atau pengobatan yang terbaru itu seperti apa. Tentunya seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari perspektif gerejawi, bagaimana Pak Davidi? Apa yang mau dicapai oleh GKISW Jawa Barat? Tentu ada tadi udah mulai ceritakan soal mulai dari itu. Tapi apa sih yang diharapkan lebih luas, lebih jauh tentang hadir rumah sakit ini, Pak Davidi? Iya, tapi sedikit saya mau mau mengomentari juga penjelasan dari Dr. Fusen soal rumah sakit pendidikan ya. Jadi betul, saya sangat mendukung sekali. Jadi rumah sakit pendidikan itu bukannya rumah sakit untuk coba-coba, untuk kelinci percobaan, bukan. Jadi sebetulnya antara rumah sakit dengan fakultas kedokteran itu punya korelasi yang saling seperti simbiose mutualistis ya. Jadi mestinya rumah sakit membutuhkan fakultas kedokteran membutuhkan rumah sakit. Kalau keduanya memang melakukan apa pada tempatnya, maka itu akan menjadi sebuah pelayanan yang luar biasa. Rumah sakit berkembang, pendidikan juga berkembang. Ya. Nah, sebetulnya dalam bahasa yang lain, apa yang diharapkan oleh gereja atau di sini GKI lah terhadap rumah sakit Ukrida ke depan, sebetulnya kurang lebih sama. Yaitu pada akhirnya kita ingin melihat ada sebuah rumah sakit, kalau pakai bahasa sederhananya, rumah sakit yang baik, rumah sakit yang handal, ya, rumah sakit yang ini, ya. Tetapi ya tentu ini sesuai dengan panggilan dari gereja, kita selalu mendasarkannya adalah
kalau mengatakan secara sederhana rumah sakit yang baik itu rumah sakit seperti apa sih gitu. Jadi bukan hanya rumah sakit itu yang canggih, yang handal, yang hebat dan lain sebagainya, tetapi yang bisa melakukan pelayanan kepada pasien itu ya secara manusiawi. Ya, secara manusiawi. Jadi pernah ada ungkapan-ungkapan kita bilang ini, oke, rumah sakit Ukrida berdiri, jangan sampai ada orang yang nggak punya duit nggak bisa dilayani misalnya, ya. Karena lalu yang kedua, oke, betul rumah sakit perlu untung, perlu laba untuk perkembangan dan lain sebagainya. Tapi bukan laba yang dikejar, ya. Tapi bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik secara manusiawi. Jadi harapan ke depan bagi BPMSW bahwa Ukrida ini memang menjadi rumah sakit yang baik, ya, dalam arti baik untuk kebutuhan akademik, pengembangan keilmuan dan pelayanan, tetapi juga bisa melayani masyarakat dengan baik gitu, secara manusiawi. Ya, saya tidak mengatakan menjadi rumah sakit yang misalnya dia berbiaya murah, itu relatif, ya, itu relatif, bukan itu, ya, tapi melayani dengan manusiawi kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebagai memang menjadi cerminan baik sejatinya itu sebagai sebuah rumah sakit maupun juga itu sebagai pelayanan dari gereja, perpanjang tanganan dari gereja. Ya. Jadi Pak David mengatakan kan sudah mengatakan ini bukan soal rumah sakit murah, bukan. Tapi apakah kalau saya pakai term ini misalnya Pak supaya agak lebih jelas, kalau saya bagi dua misalnya, apakah rumah sakit Ukrida ini lebih banyak nanti diarahkan untuk melayani masyarakat kelas menengah ke atas apa menengah ke bawah? Bukan soal kecanggihan alat nih, tapi soal pelayanannya Pak, kira-kira? Nah, jadi rumah sakit ini harus bisa melayani semua kalangan. Oke. Ya, bahkan kita membutuhkan dari kalangan atas, kita membutuhkan. Karena biasanya justru itu yang akan bisa melakukan terjadinya subsidi silang. Seperti penabur berarti nanti ya? Ya, kita bisa melayani untuk masyarakat yang memang membutuhkan dukungan secara finansial, tapi kita membutuhkan juga, kita juga bisa melakukan pelayanan bagi orang yang bisa, ya, membantu dalam rangka mendukung finansial. Saya kira itu. Jadi kebijakan untuk menciptakan supaya ada subsidi silang itu yang akan dikembangkan begitu Pak David? Betul, betul. Oke, tadi kan Dr. Fusion mengatakan bahwa untuk sementara ini jangka pendek kan ini hadir dan langsung memfokuskan diri pada upaya penanganan penyakit COVID-19. Tapi kan sebenarnya hadir rumah sakit ini andaikan tidak ada COVID-19 kan tentu dia akan punya rencana yang reguler. Nah, pelayan yang reguler. Dr. Fusion, pelayanan kesehatan apa saja sih yang ada dan sebenarnya andaikan COVID tidak ada sudah ready ada di rumah sakit Ukrida, dan ke depan apa yang diharapkan akan ada pelayanan kesehatannya Dr. Fusion? Ya, baik. Jadi kalau pelayanan kesehatan tentu yang pertama pelayanan kesehatan dasar pasti tersedia. Mulai dari IGD 24 jam, kemudian radiologi, kita ada CT scan, USG, ronsen, itu semua lengkap tersedia. Untuk laboratorium juga lengkap tersedia. Itu untuk fasilitas. Nah, kalau untuk layanan, tentu di awal pasti kita menyediakan layanan dasar itu penyakit dalam, bedah, kebidanan, anak, itu memang pasti harus ada, Pak. Oke. Nah, untuk kedepannya, ini satu keunggulan rumah sakit pendidikan yang menurut saya sangat memudahkan untuk Ukrida, itu jumlah spesialisnya variasinya bisa banyak Pak, karena dosen-dosen di Fakultas Kedokteran semua sudah siap untuk mendukung. Artinya tinggal begitu rumah sakitnya sudah siap, fasilitasnya juga sudah ada, maka untuk mengembangkan layanan akan sangat cepat dan sangat mudah dan lengkap. Misalnya penyakit dalam, kita sudah punya subspesialis untuk endokrin itu untuk diabetes, tiroid, kemudian untuk ginjal ada, untuk jantung kita juga bahkan alatnya sudah ready Pak. Alat jantung kita itu udah
untuk kateterisasi sebetulnya sudah ready, cuma karena sekarang COVID kan belum diaktifkan. Untuk bedah juga sama, kita punya berbagai spesialisasi, baik itu ortopedi atau bedah tulang, bedah urologi itu ada, kemudian bedah jantung ada, bedah plastik ada. Jadi hampir semua bidang dari Fakultas Kedokteran sudah siap untuk mendukung. Tentunya nanti kita akan sesuaikan dan akan kita buka secara bertahap gitu Pak. Jadi kalau dari segi layanan sih sangat lengkap lah. Itu keunggulannya rumah sakit pendidikan, salah satunya itu Pak. Jadi bisa dikatakan sebenarnya rumah sakit Ukrida ke rumah sakit pendidikan ini sebenarnya sudut tersedianya dokter spesialis itu sangat luas jadinya ya Pak, karena hampir semua hal ada karena sudah ada tenaganya di Fakultas Kedokteran, begitu Pak? Iya, betul sekali Pak. Oke, jadi sebenarnya ke depan ketika kita berharap cepat-cepat ini COVID selesai dan bisa mulai berpasar reguler, artinya masyarakat boleh datang punya jenis penyakit apapun bisa terlayani pada prinsipnya nantinya di rumah sakit Ukrida, karena para dokter spesialis ada, apapun ada, karena mereka adalah pengajar-pengajar di FK Ukrida, begitu ya Dok? Iya, dan pelayanannya nanti pastinya akan lebih komprehensif karena timnya kan tadi lengkap Pak. Jadi tidak gini, kalau beberapa rumah sakit yang terkendala dari segi variasi spesialistiknya, seringkali ada beberapa pelayanan yang akhirnya mereka harus konsultasikan ke rumah sakit lain yang punya spesialis gitu. Tapi kalau di Ukrida, karena jumlah variasi spesialisnya sudah tercukupi, ya mereka tidak perlu pindah-pindah rumah sakit. Jadi lebih one stop shopping lah Pak, kira-kira gitu. Nah, ini yang terakhir nih saya mau agak sedikit kejar sedikit Dok. Soal pola pelayanan, salah satu yang masyarakat kata kelemahan pelayanan rumah sakit di Indonesia adalah bahwa para dokternya itu nggak bekerja sebagai sebuah tim. Itu misalnya keunggulan katanya rumah sakit di sebelah Singapura ya. Jadi dokter spesialis nggak kerja masing-masing, tapi mereka selalu bekerja sebagai sebuah tim. Nanti pendekatan pelayanan RS Ukrida ini apakah melanjutkan yang umum di Indonesia, masing-masing spesialis menjaga kerajaannya, atau bekerja sebagai sebuah tim sehingga pasien yang datang itu lebih tenang karena diagnosanya, terapinya itu sudah mempertimbangkan berbagai macam masukan dari para spesialis-spesialis yang ada, begitu? Ya, tentu kita berharap ini menjadi sebuah pekerjaan tim ya Pak, karena tadi harapannya rumah sakit pendidikan ini kan jadi role model untuk teman-teman yang nanti mengikuti belajar praktek di rumah sakit Ukrida ya, untuk koas dari Fakultas Kedokteran gitu. Nah, mereka juga harus melihat bahwa untuk menangani satu penyakit, kita harus memandang pasien dan keluarganya itu kan sebagai manusia yang utuh. Artinya nggak bisa kalau misalnya contoh, kalau penyakit jantung nggak bisa hanya berpikir masalah jantungnya saja. Tentu pola hidupnya mesti diperbaiki, gizinya mesti dilihat, kemudian penyakit penyerta lain misalnya apakah diabetes, hipertensi, darah tinggi, itu semua juga perlu diperhatikan. Artinya kalau rumah sakit ini bisa mewujudkan kerja tim tadi, maka teman-teman yang belajar di rumah sakit Ukrida juga akan memiliki pengetahuan dan wawasan atau perspektif yang lebih luas gitu. Artinya lulusan dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain dari Ukrida punya perspektif yang berbeda yang bisa mereka bawa ke tempat lain di mana mereka bekerja Pak. Itu impian kami seperti itu Pak. Sejak dibuka, kalau boleh tahu tingkat huniannya sejak dibuka gimana Dok? Wah, ini pertanyaan sulit, tapi mungkin saya juga akan mengklarifikasi beberapa hal ya. Kalau dari tingkat hunian Pak, itu setiap hari bisa dibilang penuh Pak. Untuk COVID ini setiap hari penuh. Jadi, dan kami tidak membeda-bedakan ya, apakah ini orang yang mampu, orang yang tidak mampu.
Kami tidak membeda-bedakan agamanya apa, latar belakangnya apa. Tapi memang kebutuhannya sangat tinggi. Kami selalu berusaha bantu. Seringkali kejadiannya seperti ini, Pak. Saya tiap hari pasti ada yang menghubungi, menanyakan ketersediaan kamar biasa maupun ICU. Kalau ICU memang hampir selalu penuh. Kalau kamar biasa, karena kami buka bertahap, itu setiap hari bisa ada penambahan, Pak. Oh, oke. Jadi cuma masalahnya gini, kalau yang nanya itu sore atau malam, biasa kamarnya sudah terisi. Tapi kami akan bilang, ya kami tetap akan pantau, istilahnya masuk waiting list lah. Begitu besok pagi ada pasien yang pulang atau ada penambahan kamar, pasti kami akan hubungi. Tapi di waktu yang bersamaan silakan sambil mencari tempat di tempat lain juga. Nah, saya juga berkolaborasi, Pak, dengan rumah sakit lain, khususnya yang di Jakarta dan Jabodetabek lah ya. Itu tiap hari kami ada grup juga, ya saling melengkapi lah, di mana yang tersedia. Jadi kalaupun ada yang menghubungi saya menanyakan ketersediaan di Ukrida, kalaupun di Ukrida nggak ada tempat, tentu saya juga akan bantu. Oh, mungkin di rumah sakit yang sekitar nih yang ada di mana. Begitu juga dari tempat lain gitu. Jadi kami sangat terbuka sih untuk kolaborasi. Karena ada beberapa kejadian ada yang bekerja di satu rumah sakit, mereka kena COVID tapi nggak ada tempat untuk mereka sendiri gitu. Tapi karena kita saling terbuka, ya bisa saling menerima. Iya, saling lihat mana yang pada waktu itu kosong ya, Dok ya. Iya, saling bantu. Iya. Oke. Apa saja yang masih diperlukan supaya membuat pelayanan rumah sakit semakin baik, dan bagaimana pengadaannya? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program berbahasa daerah yang bertajuk Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YouTube YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Salam akaboro lako kita solanasang, kurre sumangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa bersama saya Pendeta Arino sebagai pemandu percakapan. Kita sedang membicarakan pelayanan rumah sakit Ukrida yang baru saja beroperasi
dan tersedia aneka macam hal di sana bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Syekh David Yonas, Ketua Umum BPM SWG Jawa Barat, dan Dr. Fusion, Direktur Rumah Sakit Ukrida. Ini segmen yang terakhir. Saudara masih bisa mengirimkan pendapat Anda melalui chatroom yang tersedia. Kepada Vidi, pada Vidi, apakah saya kira karena ini berproses terus, mungkin belum, apakah udah semua tercukupi atau apa saja yang masih diperlukan sebenarnya oleh RS Ukrida supaya bisa beroperasi dengan semakin baik, dan bagaimana cara memenuhi itu, Pak Davidi? Ya, baik ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa sebagai gereja siap mendukung Rumah Sakit Ukrida ini untuk bisa memenuhi panggilannya, apalagi di tengah pandemi ini. Ya, jadi kita berusaha selalu bagaimana mendukung. Nah, nanti mungkin dilengkapi oleh Dr. Fusen ya, karena terjadinya percepatan peningkatan pelayanan yang harus dilakukan oleh Ukrida ya. Jadi pada waktu yang lalu itu cuma mendapatkan izin ya, itu cuma 50 bed gitu, termasuk dengan ICU-nya. Jadi izin dari pemerintah maksudnya? Ya, pada waktu awal pembukaan tuh seperti itu. Ketika di bulan November kita Ukrida itu beroperasi adalah dengan izin seperti itu. Tetapi kemudian terjadi peningkatan itu pada Februari diharapkan sudah ada 240 kamar perawatan, artinya 203 kamar perawatan dan 37 ICU. Ini dari pemerintah ya Pak, permintaan pemerintah? Iya, ini kerjasama ya dengan BUMN di bawah pemerintah. Nanti Pak Dr. Fusen mungkin bisa menjelaskan lebih rinci. Dan itu percepatan yang sangat luar biasa. Kalau boleh dibilang bahwa sebetulnya itu di luar dari kapasitas, dari kemampuan ya, bisa dikatakan begitu. Tapi ini sebuah kesempatan, ini sebuah peluang, dan ini sebuah panggilan. Jadi tidak mundur dengan tantangan seperti itu. Nah, oleh karena itu seperti tadi yang disebutkan, yang pertama adalah sebagai gereja kita membackup untuk pengadaan 100 bed. Nah, lalu yang sekarang ini adalah peningkatan itu membutuhkan SDM, khususnya nakes ya, tenaga kesehatan. Jadi sangat dibutuhkan sekali tenaga nakes dan terlebih lagi adalah tenaga kesehatan untuk ICU ya. Kalau nggak salah ada 3 yang dibutuhkan, yang pengalaman di ICU, hemodialisasi, dan juga perawat bangsal. Jadi secepatnya kita bergerak untuk melakukan rekrut atau pencarian tenaga ini. Ya. Karena itu sesuai dengan seluas jaringan yang kita punya sebagai gereja, ya kita sudah sebar soal kebutuhan itu. Ya. Nah, itu yang paling jelas di mata ini, dan ini sangat penting sekali. Jadi begini, kalaupun seandainya rumah sakit ini secara fasilitas terpenuhi, semua peralatan bednya cukup, apa semua cukup, tapi nakesnya kurang, ya, nggak bisa beroperasi dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau Pak Leonus katakan sekarang, apa sih ini yang perlu dilengkapi saat ini? Kalau menurut saya urgenitasnya adalah pengadaan nakes. Nakes ya? Iya, dan itu perlu backup semua pihak. Terutama berarti perawat ini ya? Perawat. Ya, jadi kalau saat ini katanya dokter-dokter dengan dukungan dari Ukrida itu masih cukup. Tapi nakes, jadi para perawat ini yang sangat dibutuhkan. Nah, di sini saya kira kalau di GKI Menyapa ini bisa diikuti oleh teman-teman dari banyak kalangan, barangkali bisa merespon, membantu kami dalam pengadaan tenaga perawat ya. Nah, nanti yang persisnya lebih dibutuhkan tentu Dr. Fusen bisa menjelaskan ya. Respons sebelah internal dulu Pak, jemaat GKI terhadap upaya pengadaan 100 tempat tidur so far gimana Pak Davidi? Sejauh ini dari 100 target itu kita sudah mendapatkan sekitar, kalau dibuat itu untuk 100 bed itu kan sekitar 5 miliar ya. Jadi
laporan per hari Selasa, karena kami melakukan progress report itu setiap Selasa dan Jumat. Jadi kemarin itu adalah sudah 1,7 lebih. Jadi kalau perkiraan 35-an ya. bed ya, masih kurang 65. 65 bed sampai bulan Februari. Iya, itu sudah harus mencapai target itu Februari itu. Jadi sangat diharapkan keterlibatan seluruh umat ya yang ada di GKI, begitu Pak David ya, dan khalayak yang lain, masyarakat yang lain juga yang ingin mensupport supaya pelayanan rumah sakit ini boleh, terutama sekarang ini mengejar pelayanan terhadap saudara kita yang terpapar COVID-19 bisa dapat berjalan dengan optimal, begitu ya Pak ya. Masih 65 bed sampai bulan Februari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya. Ya. Itu gerakannya baru mulai pertengahan Januari? Baru 2 mingguan ini. Oh, baru 2 minggu sudah 35%. Ini sangat luar biasa ya respons umat ya Pak. Betul. Ya, kita bersyukur. Mengharukan. Umat itu merespon dengan sangat baik. Karena semua umat ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini. Betul. Nah, Dr. Fusion tadi kan soal nakes Pak, perawat, apa persyaratan utama Pak yang dibutuhkan Pak supaya yang mendengarkan acara kita atau para pimpinan gereja mungkin yang ikut menyimak acara ini juga bisa menginformasikan kepada umat tentang kebutuhan ini, Dr. Fusion. Ya, baik. Jadi saya akan menekankan lebih tadi ke kebutuhan SDM atau perawat ya Pak. Memang perawat yang dibutuhkan tentu kami harapkan yang sudah berpengalaman. Tentunya kami sangat terbuka, sangat senang untuk menerima orang-orang yang ingin terlibat. Tapi tentunya prinsipnya juga sama, bahwa ketika orang ingin membantu tentu harus memiliki kemampuan yang sesuai gitu, supaya tidak menjadi beban atau tantangan tambahan tentunya bagi rumah sakit dan juga bagi pasien yang dilayani. Nah, yang menjadi tantangan menurut saya yang sangat besar tentu tadi perawat ICU ya. Perawat ICU itu memang lebih khusus ya Pak, karena memiliki keterampilan yang khusus. Jadi bukan perawat umum, tapi perawat yang sudah memiliki pelatihan atau standar yang terbaik, tentu sudah tersertifikasi untuk sebagai perawat ICU. Kalau ngomong begini, Dok, sorry, kalau kita bilang perawat ICU, semua orang yang lulus sekolah tinggi keperawatan ngerti maksudnya ya Dok ya? Ya, mereka ngerti ya. Kalau saya kan nggak ngerti apa itu, tapi yang terkait pasti ngerti ya Dok ya? Ya. Nah, masalahnya ini Pak, mungkin kita harus lihat kenyataan prakteknya juga, bahwa ketika kami sekarang per hari ini jumlah tempat tidur ICU itu 9. Oke. Nah, target kami di akhir Februari itu sudah bisa mencapai 37 tempat tidur ICU. Karena itu sangat dibutuhkan Pak. Dalam sebulan terakhir ini saya udah nggak tahu berapa banyak orang yang mencari ICU dan tidak mendapatkan tempat. Saya udah nggak terhitung. Nah, masalahnya artinya kita perlu nambah sekitar 30 tempat tidur ICU. Nah, kalau nambah 30 tempat tidur ICU, standarnya jumlah perawat ICU itu 1:1. Artinya satu perawat hanya menjaga atau merawat satu pasien ICU. Itu standar ideal. Nah, sementara mereka kan kerja di shift. Kalau 3 shift, artinya kita harus kalikan dengan 4. Artinya saya butuh tambahan 120 orang perawat ICU untuk memenuhi standar yang ideal. Oke. Standar minimalnya kalau kita mau, ya karena kondisi mungkin kita sedikit kompromi, itu 1:2. Artinya kita masih perlu tambahan 60 perawat ICU minimal Pak. 60 sampai 120 orang perawat yang berpengalaman untuk merawat pasien ICU.
Nah, itu jadi menurut saya itu tantangan yang sangat besar yang tentu kita juga akan berusaha mencari jalan keluarnya ya Pak. Karena memang harus diketahui jumlah perawat ICU mungkin tidak banyak ya di dunia maupun di Indonesia pun memang tidak banyak gitu. Jadi memang ada kualifikasi khusus yang sementara ini segera diperlukan, yaitu yang paling utama ya tadi yang perawat ICU. Perawat ICU, perawat umum juga tentu kita butuh karena kita akan menambah jumlah tempat tidur menjadi 200 untuk yang tempat tidur rawat biasa. Nah, untuk perawat umum tentu kami harapkan yang sudah berpengalaman, yang sudah biasa merawat pasien atau paling nggak pengalaman 2-3 tahun itu pada umumnya sudah bisa bekerja tanpa supervisi gitu Pak. 2-3 tahun di perawatan di bangsal begitu? Iya, itu pada umumnya sudah bisa. Bukan 2-3 tahun mendampingi dokter di poliklinik ya? Sama nggak? Akan lebih baik kalau yang di bangsal perawatan ya Pak. Oke. Karena berbeda, tindakannya kan berbeda. Kalau tindakan keperawatan di rawat inap dengan di rawat jalan tentu ada perbedaan. Jadi bisakah saya mengatakan bahwa yang lebih diperlukan adalah di samping tadi yang ICU adalah para perawat yang sudah punya pengalaman 2-3 tahun di perawatan rawat inap, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bagi mereka yang di rawat jalan begitu? Ya. Atau sama sekali yang rawat jalan sementara yang hanya berpengalaman di poli itu nggak dibutuhkan rumah sakit Ukrida? Kalau pengalaman di poliklinik mungkin lebih, kalau punya pengalaman yang lebih lama mungkin lebih mudah untuk menyesuaikan Pak. Misalnya kalau kan kadang-kadang ada beberapa orang yang memang sejak lulus bekerja di poliklinik misalnya. Tapi kalau dia kerjanya katakanlah sudah 4 tahun atau 5 tahun di poliklinik, untuk bisa menyesuaikan atau melayani pasien tentu nanti perlu penyesuaian, tapi tidak terlalu sulit biasanya Pak. Selain tantangan pengadaan nakes ini Dok, apakah ada tantangan lain yang sudah dilihat segera perlu dihadapi oleh Rumah Sakit Ukrida untuk membuat pelayanan semakin baik? Iya, kalau saat ini memang tantangan terbesar tadi dua hal yang sudah disampaikan Pak Davidi, dari segi peralatan dan yang kedua tentu dari segi SDM-nya. Itu dua hal yang saya rasa menjadi tantangan besar di seluruh rumah sakit maupun di Kementerian Kesehatan. Saya rasa itu tantangan yang sama ya Pak. Oke. Apakah Rumah Sakit Ukrida baik sebagai melalui Ukrida sebagai universitas atau rumah sakitnya yang baru beroperasi ini maupun melalui BPMSW GKSW Jabar punya sebutlah kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar Indonesia misalnya Pak Davidi kan punya rekanan untuk kayak UCA yang punya rumah sakit barangkali. Apakah ada rencana untuk pengembangan kerjasama itu supaya pelayanan semakin lebih baik begitu Pak Davidi? Ya sebetulnya diskusi mengenai kemungkinan kerjasama itu sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Karena mitra-mitra gereja kita kayak seperti UCA itu punya beberapa rumah sakit yang cukup baik, baik yang di Western Australia atau yang di Victoria ya, atau juga yang di Sydney ya, itu juga ada pernah, jadi sudah bicara. Lalu juga dengan mitra kita di Taiwan, saya sudah pernah menyampaikan misalnya PCT itu ya, Presbyterian Church in Taiwan, itu juga punya rumah sakit besar, ada 3 rumah sakit besar di Taiwan. Sudah pernah dibunyikan gitu ya. Dan cuma memang belum ada tindak lanjutnya bagaimana untuk melakukan kolaborasi itu. Khusus sebetulnya dengan Taiwan itu perjumpaan terakhir itu ketika kita bunyikan kemungkinan kerja sama dalam bidang rumah sakit, mereka merespon dengan cukup baik ya. Dan sebetulnya sebelum pandemi itu udah pernah ada wacana untuk mengajak Dewan Medik Ukrida untuk jalan-jalan ke Taiwan. Artinya untuk ketemu di sana. Dan di sana sudah siap untuk menyambut, tapi terpotong oleh pandemik ini. Ya,
jadi tidak berlanjut. Jadi kalau Pak Arlianus mengatakan apakah ada untuk kemungkinan kerjasama, mestinya ya bahwa sekarang ini sebuah lembaga pelayanan mestinya ada kolaborasi ya dengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Nah, saya kira itu yang ke depan kalau dalam kaitan dengan gereja-gereja mitra ya. Nah, mungkin yang sekarang ini Dr. Fusen untuk bisa memberikan penjelasan. Ya, kalau jejaring, tentunya jejaring rumah sakit pendidikan itu sangat luas ya Pak. Tadi beberapa sudah disebutkan Pak Davidi. Tentu yang dari negara-negara Asia Tenggara kita juga punya relasi yang baik ya dengan Malaysia, dengan Filipina, Singapura, juga negara Asia seperti Jepang, India, dan sebetulnya banyak sekali gitu. Memang peluangnya banyak sekali. Tentunya ke depan kita harus memilih dan merencanakan dengan baik gitu ya. Tentu mesti ada kesesuaian visi, kemudian kesesuaian dengan kondisi yang mau kita bangun tentunya, supaya bisa berjalan dengan selaras semuanya. Jadi kalau peluang untuk kerjasama luar negeri sangat besar, dalam negeri juga sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ya termasuk ini salah satu yang menjadi model atau contoh di awal ini kan kolaborasi antara Rumah Sakit Ukrida di sektor swasta dengan Pertamedika dari BUMN dan Dinas Kesehatan DKI dari Pemda dan Kemenkes. Ini saya rasa ini kolaborasi rumah sakit swasta, BUMN dan Kementerian Kesehatan yang pertama di Indonesia ya Pak. Jadi saya rasa ini satu model yang baik untuk kita menunjukkan bahwa kita pihak yang tidak eksklusif, kita terbuka dan juga bisa menunjukkan bahwa hasil kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Ya makanya bisa waktu peresmian itu kan bisa mempertemukan di ruang dari Pak Ahok dengan Pak Anies ya. itu ada beberapa orang yang melihat peristiwa itu, oh ini kesempatan bertemu Pak Ahok dengan Pak Anies katanya melalui Ukrida. Oke Pak Davidi, Dr. Fusen, masih banyak hal tentu yang masih bisa kita percakapkan tentang ini, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih telah memberikan informasi dan sebelum kita tutup acara ini, dari Pak Davidi, apakah ada semacam sebuah pesan pastoral atau catatan penutup kepada para pendengar kita, secara khusus penonton kita atau umat GKI berkaitan dengan percakapan kita tentang RS Ukrida? Silakan Pak Davidi. Iya, tadi Dr. Fusen sudah sempat menyampaikan sih bahwa semua ada waktunya gitu ya. Ini mungkin yang secara rohani kita melihat bahwa Ukrida ini muncul saat ini, beroperasi saat ini, pasti di belakangnya ada penyertaan Tuhan. Jadi semua ada waktunya. Ketika di awal kita memaksa bagaimanapun juga, kalau memang belum waktunya, ya memang tidak bisa ya. Tapi ketika sudah waktunya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ya, seperti yang terjadi saat ini Ukrida. Nah, karena itu saya mau mengajak sebetulnya semua umat bahwa Ukrida ini lahir ya, jadi dari segi rohani ya. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Ya, semua harus memandang seperti itu. Nah, sehingga ini butuh dukungan dari semua pihak untuk bagaimana anugerah Tuhan, berkat Tuhan ini bisa berfungsi dengan baik. Ya, memang itu anugerah Tuhan, tetapi yang menjalankan manusia di dalamnya tentu masih banyak kekurangan, kelemahan di sana sini dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu perlu support yang positif. Ya. Ya, tentu kritik ya boleh, tapi kritik yang membangun, ya, sebagai bagian dari umat yang merespon atau menyambut anugerah Tuhan ini dengan baik, gitu ya. Nah, lalu bagaimana juga pada akhirnya dengan respon, dengan dukungan yang baik, rumah sakit ini berfungsi, ya, sebagaimana mestinya sebagai sebuah rumah sakit, ya.
Nah, jadi saya kira sih itu ya sebagai pesan pastoral kepada umat, khususnya warga GKI, ketika melihat atau menyambut Rumah Sakit Ukrida yang sedang berjuang mengoperasikan diri untuk melayani masyarakat di tengah pandemi ini, maupun juga nanti setelah pasca pandemi ketika melayani masyarakat. Saya kira itu saja, Pak Arlian. Baik Pak Rafidi, terima kasih pada Vidi dan Dr. Fusion. Terima kasih atas meluangkan waktu berbincang di acara GKI Menyapa pada episode kali ini. Dan sahabat YKB, satu lagi anugerah Tuhan melalui GKI Jawa Barat, yaitu kehadiran Rumah Sakit Pendidikan Ukrida. Kehadiran atau anugerah Tuhan untuk bagi bangsa Indonesia dan sebagai warga GKI dan sebagai umat Kristiani maupun siapapun kita yang concern pada panggilan pelayanan di bidang kesehatan, mari bersama-sama memberikan dukungan bagi upaya mengembangkan dengan semakin cepat dan baik pelayanan Rumah Sakit Ukrida demi kemuliaan Allah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai jumpa pada berita atau kabar yang lain dari GKI dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati.